Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Anela Agatha Sagala. Saya dari CE1E. Di sini saya akan mempresentasikan kembali materi arsitektur komputer yang telah dipelajari sebelumnya. Pertama kita masuk ke komputer. Apa sih komputer itu? Komputer adalah perangkat elektronik yang gunanya itu untuk menginput, memproses instruksi, menyimpan data ataupun perintah, dan juga mengeluarkan output berdasarkan instruksi yang telah disimpan ataupun yang telah diberikan dari pengguna. Arsitektur komputer sendiri merupakan konsep perencanaan dan struktur pengoperasian dasar dari suatu sistem komputer. Siapa sih penemu komputer pertama itu? Yaitu Charles Babbage. Charles Babbage merupakan penemu komputer pertama di dunia. Ia merupakan seorang ilmuwan matematikawan yang berasal dari Inggris, yang dimana awalnya itu ia hanya menciptakan mesin penghitung yang gunanya itu hanya untuk meminimalisir kesalahan dalam proses hitung. Namun, karena banyaknya ilmuwan-ilmuwan yang mengembangkan ini serta berkembangnya zaman, mesin penghitung itu kemudian berubah menjadi sebuah komputer yang memiliki banyak fungsi. Komputer pada generasi pertama pada 1941 sampai 1959, yang dimana komputer mulai berkembang pada saat Perang Dunia Kedua, yang dimana ini dikembangkan oleh negara-negara yang terkait pada perang tersebut untuk memenuhi kebutuhan perang mereka. Yang pertama ada insinyur asal Jerman yang bernama Konrad Zuse di tahun 1941, yang dimana ia menciptakan komputer yang bernama Z3 yang digunakan untuk merancang pesawat terbang dan juga peluru kendali. Kemudian pada 1943, sekutu Inggris juga menciptakan komputer yang bernama Colossus yang berguna untuk memecahkan kode rahasia. Kemudian pada 1946, ilmuwan Amerika Serikat berhasil menciptakan komputer yang lebih baik lagi yang bernama ENIAC, ataupun pada generasi pertama ini terkenal dengan komputer ENIAC-nya ini. ENIAC ataupun Electronic Numerical Integrator and Computer. Kemudian ada generasi kedua pada tahun 1959 sampai 1965. Pada tahun 1960-an, komputer ini dikembangkan dengan transistor yang memiliki daya listrik dan juga ukuran yang lebih kecil. Serta bahasa mesin yang digunakan pada saat itu diubah dengan menggunakan bahasa assembly ataupun bahasa yang lebih rendah lagi yang lebih mudah dimengerti oleh manusia dan juga komputer itu sendiri. Contoh komputer pada generasi kedua ini ada IBM 1401, IBM 7090, ada Univac 1108, dan ada DEC PDP 8. Pada generasi ketiga, tepatnya pada tahun 1965 sampai 1971, karena pada generasi kedua pada saat itu menggunakan transistor, dan transistor ini membuat komputer cepat panas saat dipakai dan juga memiliki resiko dapat merusak bagian komputer lainnya. Kemudian pada 1968, ilmuwan dari Amerika Serikat yang bernama Jack Kilby menemukan solusinya dengan menggunakan sirkuit integrasi, integrated circuit ataupun singkatannya IC, digunakan ke dalam komputer. Kemudian pada generasi ini sudah dipakainya sistem operasi yang dapat menjalankan program secara bersamaan. Jadi pada generasi ketiga ini sudah menggunakan IC agar komputer yang digunakan itu tidak cepat panas dan tidak merusak bagian komputer lainnya. Kemudian generasi keempat pada tahun 1971 sampai 1980. Pada generasi ini pastinya komputer sudah sangat berkembang jauh ya dibandingkan generasi pertama, yang dimana tadinya kita harus menggunakan ribuan IC integrated circuit. Generasi keempat ini tidak perlu seperti itu lagi. Kenapa? Karena ribuan IC tersebut sudah disatukan menjadi satu keping silikon yang disatukan karena adanya mikroprosesor, yang dimana generasi keempat ini sudah memakai mikroprosesor agar tidak perlu menggunakan ribuan IC lagi seperti itu.
Dan yang pastinya untuk ukuran itu sudah jauh ya berbeda, apalagi dibandingkan dengan generasi pertama, yang dimana generasi pertama ini komputernya itu dia ukurannya itu bisa mencapai satu ruangan, yang pastinya kalau udah satu ruangan pasti beratnya juga sangat berat ya. Kemudian cepat panas dan susah untuk digunakan ya, tidak bisa dibawa kemana-mana karena komputer pada saat itu dibuat dengan tabung vakum, jadi ya pasti besar. Kemudian adapun pada generasi kelima, yaitu pada tahun 1980-an sampai dengan sekarang, yang dimana mikroprosesor yang digunakan pada saat ini juga sudah ya pastinya sudah lebih canggih dan lebih baik dari sebelumnya, dan juga komputer ini ukurannya sudah lebih kecil, lebih efisien, lebih fleksibel untuk dibawa kemana-mana, lebih mudah dan lebih ringan. Yang pastinya ukurannya lebih kecil, terus mesin-mesin komputernya lebih kecil. Contohnya itu seperti ada laptop, ada tablet, ada iPad dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk ke motherboard. Motherboard ini adalah papan sirkuit, cetak ataupun PCB yang utama yang menjadi fondasi sebuah komputer, yang dimana dia ini berfungsi sebagai jantung ataupun pusat komunikasi dan distribusi daya yang menghubungkan dan mengatur interaksi antar seluruh komponen perangkat keras seperti prosesor atau CPU, RAM, kartu grafis atau GPU, dan perangkat penyimpanan ataupun storage. Fungsi utamanya adalah untuk memastikan semua komponen dapat terhubung, berkomunikasi, serta bekerja sama secara optimal dalam sistem komputer. Komponen utama dalam motherboard ini ada banyak diantaranya. Ada CPU socket sebagai tempat prosesor, slot RAM sebagai untuk memori, kemudian ada chipset pengatur aliran data, ada BIOS sebagai firmware system, kemudian ada expansion slots, slot kartu grafis dan lain-lain, kemudian ada port I/O, USB, HDMI dan lain-lain, kemudian ada power connector, yaitu konektor daya. Kita masuk ke prosesor. Prosesor sendiri merupakan otak komputer yang juga dikenal sebagai CPU, Central Processing Unit, yang dimana gunanya itu untuk menjalankan instruksi dan melakukan perhitungan yang dibutuhkan untuk menjalankan perangkat lunak dan mengoperasikan seluruh sistem. Prosesor ini ada dua, yang paling terkenal ada dua, yaitu AMD dan Intel. Nah, biasanya yang paling sering digunakan itu dan yang paling terkenal agar tidak cepat panas komputer mesinnya itu biasanya banyak menggunakan Intel. Cuman ada juga yang AMD, tapi yang pastinya seriesnya yang tinggi ya, seperti Ryzen ini. Nah, jenis-jenis Intel ini ada banyak, yaitu Intel Core, Xeon Inside, Atom Inside, Pentium Gold, Celeron Inside, Titanium Inside, dan Quark Inside. Kemudian jenis prosesor ada juga meliputi series Ryzen yang tadi saya bilang untuk kinerja tinggi, terus ada Athlon, entry level, dan mid range. Kemudian ada Ryzen Threadripper untuk kebutuhan workstation profesional. Jadi sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang.